Bung Ade, kira-kira melihat nggak ini ya, bahwa gerakan-gerakan Islam, gerakan radikal ya, kita jangan bilang gerakan Islam. Bukan. Ya, ini gerakan radikal, ekstremisme yang ada di Indonesia ini, apa ada nggak dalam pandangan Bung Ade bahwa ini jangan-jangan ada kaitan dengan gerakan Islam, gerakan radikal yang ada di luar ya? Iya, ya saya sih percaya mungkin beberapa waktu yang lalu ini ada kaitannya dengan Wahabi kan orang bilang, gerakan Wahabi dari Saudi yang berusaha membangun hegemoni mereka di Indonesia agar di Indonesia Islamnya itu akan tunduk pada atau mengikuti pada cara pikir orang-orang Wahabi di Saudi. Tapi kan sekarang kita sudah dengar bahwa Wahabi itu sudah menyurut ya, udah fundingnya udah berkurang dan seterusnya. Tapi jangan salah, kita kan bisa melihat bahwa ada kehadiran, ada ISIS di beberapa tempat, ada another type of Islamic State di tempat yang lain, bahkan ada Hizbut Tahrir misalnya. Yang tidak menggunakan kekerasan kalau di Indonesia, tapi di negara lain dilarang karena dianggap terkait sama aksi terorisme. Jadi jangan pernah membayangkan Indonesia ini sebagai sebuah negara yang berdiri sendiri. Dengan kata lain juga perkembangan Islam di Indonesia tidak pernah boleh kita lepas dari apa yang terjadi di berbagai negara lain. Ada jaringannya bahwa ini tercerai-berai, saya juga masih percaya. Jadi sebetulnya belum ada yang satu yang sentral, ya. Bahkan yang menarik gini, Bang, sebagian orang bahkan melihat jangan-jangan sebetulnya gerakan-gerakan semacam ini dipelihara oleh kepentingan-kepentingan non-Muslim. Jadi dalam artian, misalnya orang berasumsi bahwa ini sebetulnya bisa jadi didanai oleh negara-negara Barat yang ingin agar Indonesia ini kacau terus. Karena bayangkan kalau Indonesia ini tumbuh menjadi sebuah negara udah 200 sekian puluh juta orang, muslimnya moderat, muslimnya progresif, dalam artian progresif berpikir maju ya, pinter gitu ya. Ini betul-betul menjadi sebuah ancaman daripada negara Islam yang bisa dikontrol kalau pemimpin-pemimpinnya adalah pemimpin yang seperti patron klien lah sama si penguasa-penguasa, tunduk pada kepentingan penguasa-penguasa Barat. Ini kalau Islam kritis ini dibiarkan tumbuh, ini bahaya gitu. Ya kan ada teori itu juga, yang saya nggak bisa katakan seberapa kebenarannya ya. Tapi artinya pertanyaan Anda tuh valid banget, bahwa apa yang terjadi di sini jangan pernah kita anggap semua datang dari dalam. Tidak bisa kita anggap semua datang dari dalam. Ini ada kaitannya dengan kepentingan-kepentingan berbagai pihak di luar yang bersedia mengucurkan dana, mengucurkan mungkin senjata bahkan kan. Dan itu bukan hanya Timur Tengah, tapi negara-negara Barat juga bisa ya. Persis. Jadi nggak mudah. Makanya daripada kita khawatir itu ya kita tumbuhkan kekuatan kita dari dalam, kita solidkan gitu ya hubungan kita kohesifkan hubungan kita. Nah ini Bung Ade, saya kira apa yang disampaikan perlu menjadi pegangan ya bagi siapapun intelektualitas kita, politisi kita harus lebih memahami bahwa Bung Ade ini juga cukup rasional ya dalam memahami gerakan-gerakan yang terjadi. Dia tidak berdiri sendiri kan gitu. Jadi ini bukan dasar, kalau saya tangkap ini bukan dasar kebencian terhadap radikalisme juga, ya. Tetapi memang kita melihat, kita menyayangkan. Kan gitu. Kawan-kawan ini tidak menyadari bahwa ada engineering dari luar dalam konteks ingin meredam perkembangan pemikiran Islam yang kritis dan demokratis di Indonesia kan itu kira-kira. Betul. Dan lebih dari itu yang ingin diredam adalah Indonesia itself. Indonesia itu tidak boleh maju, tidak boleh menjadi sebuah superpower. Kita bisa aja bicara tentang kita akan menjadi negara terbesar kelima kali ya, secara ekonomi pada tahun 2045 atau berapa gitu ya. Dan itu menakutkan. Jadi kebetulan memang mayoritasnya orang-orang Islam kan. Dan orang-orang Islam ini kalau orang Islamnya Islam kritis, itu yang bahaya. Kalau Islamnya Islam kayak Saudi, itu gampang menguasainya. Jadi
Islam seperti intelektual seperti Nurholis Majid ini diusahakan jangan banyak lah. Jangan banyak lah. Ya. Itu mungkin ada banyak yang bahagia, orang kayak Syafi'i Ma'arif almarhum ini meninggal. Ya. Udah satu-satu pergi gitu. Jalaluddin Rahmat. Banyak kan? Iya. Kalau bisa mereka, kalaupun ada ya jangan terlalu banyak berpengaruh. Itu yang ditakutkan. Ya. Makanya tumbuh radikalisme ini dan ekstremisme. Nah, makanya kalau ada pertanyaan itu radikalisme itu dibiayai oleh siapa kan? Selalu pertanyaan besarnya itu. Tapi marilah kita ingat bahwa Al-Qaeda dan ISIS itu kan awalnya ya, dan FPI awalnya kan bukan tumbuh dari karena mereka ngumpulin duit sendiri gitu kan. Ini benar-benar ada saluran uang yang berlimpah yang sebetulnya ditujukan untuk menumbuhkan, ya misalnya kasus yang paling gampang Afghanistan, tadinya mereka dibiayai untuk melawan Soviet kan, tapi mereka menjadi besar dan ketika dia sudah menjadi besar dia sudah tidak terkontrol kan. Tapi yang ingin saya katakan di belakang Taliban itu ada dana berlimpah yang datang dari kepentingan Barat. Ini kan jadi rumit kita memandang dunia seperti ini. Kita memandang Amerika itu sebagai champion of democracy, tapi dia bisa saja karena kepentingan dia membiayai gerakan-gerakan yang justru sebetulnya anti-Amerika. Nah, saya nggak mau ambil kesimpulan mengenai itu dan menuduh siapapun. Apakah benar ada Amerika, apakah benar ada yang lain-lain, apakah Timur Tengah. Saya hanya ingatkan bahwa yang disebut sebagai kelompok-kelompok radikal di Indonesia ini tidak sesederhana seperti yang barangkali dibayangkan. Kalau dia ditangkap beberapa orang atau dibubarkan organisasinya, itu dengan sendirinya selesai. Karena ya sesuatu yang dananya besar itu akan seperti yang dia menggandakan diri dengan selama dana masih ada. Dan pastilah karena ada aspek ideologisnya juga kan. Pasti mereka pertahankan. Pasti.